Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairani. Pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik tentang kardiovaskular, yang mana nanti akan dimulai dari anamnesa dan kemudian dilanjutkan dengan teknik inspeksi dan juga palpasi. Yuk kita lihat videonya. Nah, saat pasien pertama kali masuk ke rumah sakit, hal yang pertama kali yang kita catat adalah tanggal dan jam masuk pasien, dan juga tanggal dan jam kita melakukan pengkajian, dan juga jangan lupa untuk nomor medisnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan anamnesa, yang mana anamnesa ini dia meliputi identitas pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pada anamnesa kita melakukan identitas pasien, yaitu berupa nama, umur, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, status perkawinan, pendidikan, dan juga yang terakhir yaitu alamat. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan identitas pendamping dari si pasiennya, yaitu meliputi nama, usia, pekerjaan, dan juga tempat tinggal. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang psikologis dari si pasien, kultural, spiritual, dan juga ekonominya, yang meliputi bagaimana status psikologisnya, apakah tenang, cemas, ada ketakutan kah, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana juga semangat kesembuhannya, apakah ada atau tidak. Terus juga kita akan mengkaji bagaimana hubungan pasien dengan keluarga, apakah baik ataupun tidak baik. Dan kita juga melakukan pengkajian terkait bagaimana ia melaksanakan ibadah, apakah dia melaksanakan ibadah atau tidak. Dan juga kita akan mengkaji tentang masalah perilakunya, apakah ada masalah pada perilakunya ataupun tidak. Dan juga kita akan menilai nilai budayanya, yaitu apakah iya atau tidak. Dan juga kita akan mengkaji atau menanyakan bagaimana tempat tinggalnya, apakah berupa sewa ataupun rumah pribadi atau tempat tinggal pribadi. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian mengenai keluhan utama. Yang pertama kali kita kaji yaitu nyerinya. Kita akan menanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan nyeri ataupun tidak. Nah, jika pasien merasakan nyeri, kita akan mengkaji PQRST-nya. Nah, untuk P itu pemicu dari nyerinya. Kita akan menanyakan kepada pasien pemicu apa yang menyebabkan pasien merasakan nyeri. Terus yang kedua, Q ataupun kualitasnya, bagaimana nyeri yang ia rasakan. Dan yang ketiga yaitu air radiation ataupun penyebaran, yang mana kita akan menanyakan di bagian mana nyeri tersebut ia rasakan. Dan yang keempat yaitu severity ataupun skala, yaitu kita akan menanyakan identitas skala nyeri yang pasien rasakan, yaitu bisa berupa angka, yaitu dari 1 sampai 10, ataupun bisa kita kaji melalui mimik wajah dari si pasien tersebut. Nah, yang terakhir yaitu time, yang mana kita akan menanyakan berapa lama nyeri tersebut ia rasakan dan kapan nyeri tersebut ia rasakan. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian mengenai riwayat penyakit terdahulu. Yang pertama kita tanyakan apakah pasien ada penyakit terdahulu, yaitu berupa DM, hipertensi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu apakah pasien pernah dioperasi. Dan yang ketiga, apakah pasien mengalami masalah pada bagian yang dioperasi. Dan yang keempat, kita akan menanyakan apakah sebelumnya ada mengkonsumsi obat ataupun tidak. Dan jika ada, kita akan menanyakan frekuensinya dan juga dosisnya. Dan yang kelima, kita akan menanyakan riwayat alerginya, apakah pasien ada riwayat alergi berupa alergi obat ataupun dan juga alergi makanan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian riwayat penyakit keluarga, yang mana di sini kita akan menanyakan riwayat keluarganya, yaitu genogram 3 generasi. Di sini kita akan menanyakan bagaimana ataupun apa penyakit yang pernah dialami oleh 3 generasi pada keluarga pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yang mana sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, yang harus kita periksa terlebih dahulu yaitu keadaan umumnya, yang mana pertama kita harus periksa GCS-nya ataupun kesadaran dari si pasiennya. Yang kedua kita periksa hemodinamiknya, yang mana meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, dan juga saturasi oksigennya. Nah, yang ketiga kita bisa melakukan pemeriksaan terkait berat badan. Dan yang keempat kita bisa melakukan pemeriksaan terkait tinggi badan. Nah, setelah kita mendapatkan
hasil pemeriksaan dari berat badan dan tinggi badan, kita dapat menentukan indeks massa tubuhnya, yang mana rumus indeks massa tubuh yaitu indeks massa tubuh sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Baik, pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk pemeriksaan kardiovaskular dengan cara teknik inspeksi dan palpasi. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita sering menjelaskan dulu kepada pasiennya tujuan, terus kita jelaskan kontak waktunya, dan juga kita meminta kesediaan pasiennya. Baik Bapak, saya Nurul. Di sini kita akan melakukan pembagian pemeriksaan fisik dengan teknik inspeksi dan palpasi. Mungkin akan memakan waktu sekitar 10 atau 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, setelah kita mendapatkan persetujuan dari pasiennya, kita pastikan juga bahwa nantinya sebelum melakukan pemeriksaan kita setelah melepas semua perhiasan dan juga mencuci tangan dan juga memakai handscoon. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan, pastikan bahwa kita telah melepas semua perhiasan dan telah mencuci tangan dan juga telah memakai handscoon. Nah, kita mulai dari bagian inspeksi pada bagian wajah. Di wajah kita melihat apakah wajahnya simetris ataupun tidak, dan juga kita melihat apakah di wajahnya ada jejas ataupun udem atau penumpukan cairan. Nah, setelah kita melihat wajahnya simetris atau tidak serta jejas serta udem, kita lanjut ke pemeriksaan mata. Maaf, izin ya Pak. Nah, di sini kita melihat skleranya, apakah skleranya berwarna kuning ataupun normal. Nah, selanjutnya kita cek konjungtivanya, apakah konjungtivanya normal ataupun simetris atau pucat. Nah, kita akan melanjutkan pemeriksaan pada hidung untuk melihat apakah ada sekret atau tidak pada hidungnya. Kita lakukan dengan menggunakan penlight. Maaf ya Pak, izin. Nah, setelah kita lakukan pengecekan, hidungnya tidak ada sekret ataupun cairan. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan terhadap bibir. Di sini kita lihat bibirnya apakah normal, apakah pucat ataupun sianosis. Selanjutnya kita cek vena jugularisnya. Nah, kita bisa meminta pasien untuk miringkan kepala ke kiri. Jika terlihat pada bagian paling atas denyutan, kita ukur menggunakan dua penggaris, yang mana penggaris pertama diletakkan di annulus ternalis, dan penggaris kedua kita letakkan untuk mengukur kenaikannya, yaitu kita letakkan tegak lurus dengan penggaris pertama. Nah, kita akan menaikkan penggaris kedua sampai titik paling tinggi denyut jugular vena yang terlihat. Nah, jika lebih dari 3 cm maka sudah dianggap sebagai peningkatan vena jugularis. Nah, kita akan melanjutkan pemeriksaan ke bagian ekstremitas ataupun bagian tangan. Nah, pada bagian tangan di sini kita melihat apakah di tangannya ada jejas ataupun luka, dan di bagian tangan juga kita dapat melakukan pemeriksaan kaldu finger. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kaldu finger. Bapak izin Bapak ikuti arahan saya ya Pak. Pertama, tangan jempolnya dirapatkan. Nah, selanjutnya pertemukan kuku jempolnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada kuku jempolnya ini tidak bertemu, yang mana ini menunjukkan bahwa pasien tidak ada kaldu finger, yang mana pasien ini normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan CRT, yang mana pemeriksaan CRT ini dilakukan untuk melihat kelainan tali jantung. Nah, dengan cara menekan pada bagian kukunya. Izin ya Pak. Setelah kita lakukan pemeriksaan, menunjukkan bahwa CRT-nya normal kembali dalam waktu 3 detik. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada bagian dada. Di sini kita melihat bagian dadanya, apakah bagian dadanya simetris ataupun tidak. Terus kita lihat apakah ada kelainan seperti jejas ataupun luka-luka pada bagian dadanya. Kemudian kita langsung ke tahap palpasi. Pada tahap palpasi ini kita akan melakukan palpasi pada bagian dada, yang mana sebelum kita melakukan palpasi kita harus menentukan dulu letak ictus corbisnya. Mana letak ictus corbis itu dia terletak pada bagian apex jantung, yaitu pada ICS 5. Izin ya Pak. Baik Bapak, bernafas Bapak. Nah, jika memang tidak teraba, kita bisa meminta pasien untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu, tentunya, dan diringkan ke kiri. Baik, kita lanjut pada bagian apexnya. Bernafas Pak. Pada pemeriksaan palpasi yang barusan kita lakukan, kita bisa menentukan apakah ada
trill, tapping, apapun tapping. Nah, jika ada trill itu dia seperti ada getaran, sedangkan tapping itu dia seperti ada hentakan. Dan yang terakhir itu yaitu hissing. Kalau misalnya memang dia ada hissing, itu seperti ada bunyi tek tek